Ini adalah contoh-contoh bagaimana kita membuat suatu aturan produksi berdasarkan logika proposisi. Nah, jadi kita bisa bikin suatu pernyataan. Itu pernyataan ini bisa menjadi pernyataan sederhana atau pernyataan majemuk. Kalau dia pernyataan sederhana itu bisa langsung bernilai true atau false gitu ya, atau bisa berupa pernyataan-pernyataan yang kayak tadi, Andi semester 7, Andi belajar AI gitu kan, Andi mengantuk gitu kan, Andi lapar, seperti itu. Nah, kalau kita mau bikin pernyataan yang majemuk, berarti harus ada dulu pernyataan yang sebelumnya, dimana nanti pernyataannya itu bisa menjadi pernyataan sederhana ataupun menghasilkan pernyataan majemuk lainnya. Nah, atau kita juga bisa bikin pernyataan tersebut itu ditambah dengan kata penghubung, bisa konjungsi, disjungsi, implikasi ataupun diimplikasi. Ataupun yang terakhir, kita bisa membuat pernyataan ini menjadi pernyataan yang kasih simbol lingkaran atau negasinya. Nah, ini adalah sebuah tata bahasanya, teman-teman. Nah, tata bahasa ini itu nanti kita gunakan dalam menggambarkan yang namanya pengetahuan gitu ya. Jadi pengetahuannya itu nanti kita buatkan dia dalam bentuk seperti ini. Apa saja sih yang harus dijadikan dalam pengetahuan, yaitu fakta dan datanya gitu ya, yang ada di lingkungan sekitarnya. Nah, nanti kita buatkan dia baik dalam bentuk pernyataan sederhana ataupun dia dalam bentuk pernyataan majemuk. Kemudian nanti dikumpulkan, karena biasanya aturan produksinya tidak hanya satu. Dikumpulkan aturan produksinya, kemudian kita simpan dalam suatu ruang yang namanya pengetahuan atau knowledge. Sehingga nanti pada saat ada suatu permasalahan, kita cari fakta yang ada di lapangannya, kita telusuri pada bentuk pengetahuan ini. Sehingga dari sinilah kita bisa bikin sebuah kesimpulan. Nah, contohnya kayak gini. Bagaimana kita bisa membuat pernyataan mahasiswa semester 7 belajar AI? Berarti di sini adalah sebuah pernyataan yang sederhana. Kalau kita mau bikin dia berupa kalimat pernyataan majemuk, maka diawali dari pernyataan turun menjadi pernyataan majemuk. Disinilah kita menggunakan negasi, yang ini ya, negasi lalu pernyataan P. Jadilah ada mahasiswa semester 7 yang tidak belajar AI. Nah, terus kalau kita mau bikin pernyataan yang lain, dari pernyataan turun menjadi pernyataan sederhana, turun jadi Ki, ibaratnya Ki itu bisa kita deskripsikan sebagai mahasiswa semester 7 menghadapi skripsi. Sehingga kalau kita mau bikin pernyataan majemuk, itu kita bisa bikin pernyataan itu menghasilkan pernyataan majemuk menghasilkan P, lalu ditambah dengan konjungsi, lalu ditambah dengan Ki, sehingga hasilnya adalah mahasiswa semester 7 belajar AI dan menghadapi skripsi. Gitu. Ya, jadi kegunaan dari si tata bahasa ini adalah untuk bagaimana kita bisa membangun sebuah pernyataan proposisi ataupun pengetahuan-pengetahuan yang nanti aturan produksi yang akan kita simpan dalam pengetahuan. Seperti itu. Oke, ini contohnya. Kemudian ini adalah aturan inferensi. Aturan inferensi itu adalah bagaimana setelah kita mendapatkan pengetahuan, setelah kita mendapatkan fakta yang tadi ya, faktanya kita buat dalam bentuk pernyataan-pernyataan. Nah, pernyataan-pernyataan tersebut itu bisa kita gunakan untuk membuat suatu kesimpulan. Nah, kesimpulannya itu bisa kita buat menggunakan modus ponens, menggunakan and elimination, and introduction, double negasi, atau unit resolusi. Bisa juga kita buat dengan resolusi ekuivalensi. Contoh modus ponens itu yang paling banyak terjadi. Modus ponens itu adalah di sini ya, bagaimana kita membuat suatu kesimpulan jika kita memiliki satu premis yang terdiri dari pernyataan implikasi, kemudian kita mendapatkan bahwasanya kondisinya itu terjadi. Maka kalau sudah ada dua premis ini, kita bisa bikin suatu kesimpulan bahwasanya yang menjadi konsekuensinya itu pasti benar. Contohnya tadi, jika mahasiswa semester 7
jika Bagja mahasiswa semester 7, maka Bagja belajar AI. Terus ditemukan suatu fakta bahwasanya Bagja itu mahasiswa semester 7, maka kita bisa bikin kesimpulan Bagja belajar pengantar sistem cerdas. Jadi tadi satu, saya punya pernyataan atau menemukan pernyataan misalnya jika Bagja mahasiswa semester 7, maka Bagja belajar pengantar sistem cerdas. Kemudian fakta yang kedua ditemukan bahwasanya Bagja itu adalah mahasiswa semester 7. Nah, dengan dua fakta tersebut kita bisa bikin kesimpulan maka Bagja sedang belajar pengantar sistem cerdas. Nah, itu kalau kita menggunakan modus ponen. Jika Andi anak cerdas dan Andi rajin belajar, maka Andi menjadi juara kelas. Kemudian saya dapat fakta bahwasanya Andi ini anak yang cerdas dan rajin belajar. Maka dengan dua fakta ini kita bisa bikin kesimpulan bahwasanya Andi akan menjadi juara kelas. Itu adalah bagaimana caranya modus ponen itu bisa bikin suatu kesimpulan. Syaratnya apa? Berarti pertama harus kita mendapatkan dulu sebuah pernyataan implikasi. Yang kedua, kita harus mendapatkan fakta bahwasanya kondisi dari implikasi tersebut itu terjadi gitu kan, faktanya ada. Nah, sehingga kita bisa bikin kesimpulan konsekuensinya pun akan menjadi benar atau menjadi terjadi. Nah, kalau ini untuk unit resolusi gitu ya. Jadi kalau unit resolusi itu kalau kita lihat, nah ini pertama berarti dalam unit resolusi itu kita harus memiliki pernyataan atau. Yang kedua, kita harus mendapatkan negasi terhadap satu pernyataan, sehingga negasi pernyataan yang lainnya akan menjadi benar. Contohnya, saya bikin pernyataan atau saya mendapatkan fakta. Contohnya bahwasanya Ahmad Budiono atau Hani Hania rajin belajar. Kemudian saya dapat fakta, oh ternyata Hani Hania itu tidak rajin belajar. Nah, berarti saya bisa bikin kesimpulan dari pernyataan yang pertama dan fakta yang kedua, ternyata yang rajin belajar itu adalah Ahmad Budiono. Jadi untuk bisa mengambil sebuah kesimpulan itu, kita harus lihat dulu fakta yang adanya itu seperti apa gitu ya. Contohnya double negasi elimination gitu ya. Jadi kalau kita punya pernyataan yang sudah memiliki lingkaran, contohnya sebatnya gelar panca tidak belajar AI. Kemudian pernyataan itu kita negasikan, tidak benar, gelar panca tidak belajar AI. Berarti bisa langsung kita simpulkan bahwasanya gelar panca sedang belajar AI. Karena tadi kita sudah menghilangkan sudah menghilangkan negasi yang pertama dengan negasi dari yang kedua. Tidak benar bahwasanya gelar panca itu tidak kaya, berarti udah aja gelar panca itu orang kaya, seperti itu. Jadi itulah contoh kita bisa bikin suatu kesimpulan dari fakta-fakta yang ada gitu kan, seperti itu teman-teman contohnya. Saya rasa teman-teman pasti udah sering menemukan ini ya. Kalau N elimination itu jadi kalau kita punya dan yang banyak gitu ya, pasti salah satunya itu pasti benar. Contohnya gini, Bagja dan Detila dan gelar panca adalah mahasiswa semester 7. Karena kan itu ada dan. Kalau konjungsi itu dia bernilai benar kalau semua pendukungnya itu bernilai benar. Berarti kan pendukungnya itu pertama Bagja semester 7, Detila semester 7, gelar itu semester 7. Digabungkan Bagja dan Detila dan gelar itu mahasiswa semester 7. Nah, kalau kita mendapatkan fakta gelar dan Detila dan Bagja itu semester 7, maka salah satu dari fakta itu adalah benar. Bisa aja Detila itu semester 7, mahasiswa semester 7 benar. Nah, bisa juga fakta saja itu adalah yang kita simpulkan adalah Bagja mahasiswa semester 7, itu juga benar. Nah, kalau seandainya N introduction itu kalau kita punya beberapa pernyataan gitu ya, kemudian kita bisa bikin suatu kesimpulan gitu dengan menggabungkan
pernyataan-pernyataan tersebut itu menggunakan konjungsi. Nah, ini hampir sama dengan kita tadi bikin satu teknik penalaran secara induktif gitu ya. Contoh, Bagja mahasiswa semester 7, terus Detila mahasiswa semester 7, terus gelar panca mahasiswa semester 7. Maka kita bisa bikin suatu kesimpulan bahwasanya Bagja dan Detila dan gelar panca itu adalah mahasiswa semester 7. Nah, sedangkan kalau oral introduction yang ini gitu ya. Jadi kalau kita punya satu saja fakta gitu ya, maka kita bisa menggabungkan fakta ini dengan pernyataan lain agar bernilai benar, itu dengan menggunakan penghubungnya disjungsi. Jadi contohnya Detila adalah mahasiswa semester 7, itu adalah fakta yang saya temukan. Maka saya bisa bikin kesimpulan, contohnya gini, Detila mahasiswa semester 7 atau Detila tidak suka mata kuliah pengantar sistem cerdas. Ya masa bodoh dengan pernyataan yang kedua, yang penting pernyataan yang pertama itu benar. Karena pada saat ada satu pernyataan yang benar, kalau kita menggunakan disjungsi, maka gabungan dari dua pernyataan tersebut dengan disjungsi itu akan bernilai benar. Nah itu jadi bagaimana cara kita melakukan inferensi pada pernyataan sederhana ya, proposisi sederhana itu bisa menggunakan 7 aturan ini. Pertama menggunakan modus ponen, 2 menggunakan and elimination, 3 and introduction, 4 or introduction, yang kelima itu double negasi eliminasi, kemudian yang keenam unit resolusi, atau yang ketujuh adalah resolusi itu sendiri atau ekuivalensi gitu ya, ekuivalensi dari bentuk yang pertama dengan bentuk yang kedua.